Saudara-saudariku yang terkasih, izinkan saya untuk membaca firman Tuhan dan renungan singkat. Hari ini merupakan hari biasa, pekan keempat dalam masa Prapaskah, tanggal 17 Maret 2021. Mari kita hening sejenak dan kita berdiam diri. Biarkanlah Tuhan hadir dalam diri kita, dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Biarkanlah kuasa dan terang ilahinya selalu hadir dan bersama kita, apapun situasi dan kondisi, di mana saja keberadaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh berbelas kasih, Sabdamu adalah terang dan pelita hidup bagi kami. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan Sabdamu. Semoga dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu, kiranya bukakanlah telinga bagi kami, serta hati kami untuk mendengarkan Sabdamu. Terangi pula akal budi kami, agar diri kami, hati kami, untuk lebih memahami Sabdamu. Dan penuhilah diri kami dengan rahmat-Mu yang berlimpah, dengan hasrat jiwa kami, agar mampu meresapkan Sabdamu. Doronglah dengan kehendak-Mu atas diri kami, dengan kuasa keilahian-Mu, agar kami mampu mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami, dalam perutusan kami, setiap hari di dalam siara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menindakan sahabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu
seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kesempatan ini izinkan saya membawa sebuah renungan. Allah tetap bekerja hingga saat ini. Yesus melakukan pekerjaan Bapa tanpa memandang siapa yang orang tersebut dan hari Sabat ataupun bukan hari Sabat, karena Yesus kuasa atas segalanya. Namun hal itu bertentangan dengan adat dan keyakinan orang Yahudi. Mereka merasa bahwa Yesus telah melukai hati mereka dan menganggap Yesus telah menista mereka. Pertama adalah tentang hari Sabat, dan kedua adalah klaim Yesus bahwa Allah adalah Bapanya. Hal itu terjadi karena memang orang-orang Farisi ini sudah a priori terhadap segala perkataan Yesus. Mereka menutup mata hati mereka atas segala tindakan dan ucapan Yesus. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa terancam kedudukan dan status sosial di masyarakat. Namun Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Pernyataan Yesus ini adalah merupakan penegasan atas kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat Yahudi saat itu, di mana pekerjaan anak dan pekerjaan Bapa biasanya merupakan sebuah kesinambungan. Hampir tidak pernah terjadi di masyarakat Yahudi saat itu seorang anak mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan bapaknya. Seorang bapa pasti akan menurunkan keahliannya kepada anak-anaknya, sehingga pekerjaan anak akan menjadi sama dengan bapaknya. Oleh karena itu, pekerjaan imam selalu identik dengan orang-orang Farisi. Dalam Yohanes 5 ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Bagian ini menekankan bahwa apa yang dilakukan Allah juga dilakukan oleh anak. Allah Bapa memberi hidup, demikian juga anak dengan sabdanya. Dan satu hal yang sangat menarik dari renungan hari ini antara lain tentang penghakiman. Yesus
dinyatakan pula bahwa Allah bekerja pada dirinya dan kuasa penghakiman itu telah diberikan kepadanya. Yesus mencoba membuka mindset orang Yahudi soal keberadaan dia, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukannya. Dan Yesus tahu tentang ini akan mencengangkan. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan Allah sendiri. Menghidupkan dari kematian, mengampuni dosa, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang telah dan akan diperlihatkan kepada mereka. Bahwa itu semua adalah pekerjaan Allah sendiri. Sebagaimana Allah terus bekerja saat ini melalui diri Yesus Kristus. Demikian pula kita harus mampu dan bekerja mewartakan kabar sukacita itu melalui perbuatan-perbuatan dari diri kita sendiri. Yesus itu memang Allah dan kita harus mendengarkan perkataannya dan percaya kepada Dia yang mengutusnya. Mendengar dan menjadi percaya adalah suatu pokok utama bagi perjalanan hidup kita, terutama bagi semua orang Katolik, orang Kristiani, maupun sesama umat yang lain. Kualitas kekristenan kita dibangun dengan mendengar dan percaya. Rasul Paulus berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Dalam Roma bab 10:17. Dengan setia mendengarkan Tuhan, iman kita pun bertumbuh dan berbuah. Demikianlah renungan singkat. Saya menutup. Allah Bapa yang penuh berbelas kasih, kami telah membaca dan merenungi firman-Mu. Berdayakanlah hidup kami dan utuslah kami menurut kehendak-Mu. Kami mohon naungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan tugas karya bakti kami sesuai dengan misi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di dalam menyampaikan kabar baik kepada diri kami, keluarga, dan sesama dimanapun mereka berada. Kami pun dimana melaksanakan siara hidup kami lewat aktivitas kami. Dan juga bagi para sesama yang miskin dan juga yang berkekurangan, dan juga bagi saudara-saudari kami yang sementara sakit baik di rumah, di dalam perjalanan maupun di rumah sakit, kiranya dengan jamahan kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di dalam diri mereka, dengan kekuatan iman mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Semoga dengan daya sabda-Mu kami mampu wartakan kebaikan kepada sesama, menghibur bagi mereka yang berduka cita dan meringankan beban berat, serta meneguhkan bagi yang lemah imannya. Semoga memberikan harapan baru bagi sesama saudara-saudari kami yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga firman yang baru saja kita dengar dan melalui renungan singkat, kiranya iman kita semakin diteguhkan, selamat beraktivitas, dan tetap menjaga protokol kesehatan demi keselamatan diri kita, keluarga, dan sesama. Sekian dan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan salam sehat dari distrik Keuskupan Atambua bagi kita sekalian. Amin.